Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman menulis kreatif, kita ada di pertemuan keempat atau kelima ya, pokoknya ini materi selanjutnya ya. Kalau minggu kemarin kita udah bahas tentang sinopsis, sekarang kita mau bahas bagaimana membuat narasi untuk isi. Isi apa? Isi media kita, terutama untuk yang buku maupun film. Narasi itu disesuaikan dengan target halayak. Kalau narasi ada gitu deh, loh kenapa ada lohnya gitu ya, iya kan, atau insecure, kata-kata yang kayak gitu, kemungkinan target halayaknya adalah anak-anak muda ya, remaja atau dewasa awal. Jadi pemilihan kata dalam narasi itu sangat erat kaitannya dengan target halayak. Setelah target halayak ditentukan, maka gunakan ilustrasi, warna, istilah-istilah, dan suasana yang sesuai dengan target tersebut. Dalam menentukan target halayak, pahami dulu objek yang diangkat ya. Objek bisa macam-macam dari mana aja, tapi ketika itu disesuaikan dengan target, bisa jadi perspektifnya berbeda. Ya. Misalnya stasiun Manggarai, mungkin buat orang targetnya itu orang tua, kita bisa cerita tentang nostalgia stasiun Manggarai. Tapi buat misalnya orang muda, orang dewasa, kita bisa lihat dari kesibukannya ya. Ingat teman-teman, di awal perkuliahan saya cerita tentang kode deskripsi, bagaimana menggambarkan sesuatu dengan kata-kata. Nah ini kodenya ya. Ini saya dapat dari guru saya, Yudhistira ANM Masardi. Kode deskripsi, cara kita menggambarkan sesuatu itu ada formulanya. Kalau mau menggambarkan ruang, kita bisa lihat dari interior eksterior. Dalam ruangan ya, ada berapa jendela, lebar dan luas, misalnya panjang, tinggi gitu ya. Ada berapa pintu, terus kursi dan properti yang ada di dalamnya. Eksterior juga begitu. Pohonan-pohonan apa yang ada di luar. Ya, pemandangan apa yang bisa kita nikmati di luar. Gimana suasananya, terang, gelap, redup, siang, senja. Ya. Sekarang suasana. Suasana non fisik. Cuaca ya, kita bisa menggambarkan cuacanya gimana. Landscape, bentuk pemandangannya seperti apa, dipenuhi padang pasir ya, diliputi suasana mendung misalnya, itu cuaca tuh ya. Perasaan kita ketika ada di situ seperti dibawa ke masa kanak-kanak misalnya, itu rasa. Atau jarak kita berpikir ketika berhadapan dengan matahari, pikiran kita akan meloncat ke suasana pantai gitu misalnya. Tokoh ya, kita juga udah bahas ini, pernah dilihat dari fisik dan non fisik. Kalau profil itu fisik ya, bentuk matanya, bentuk hidungnya, rambutnya, warna kulitnya, tinggi badan, berat badan, temperamen atau wataknya. Orangnya sangat ambisius, pekerja keras gitu ya, tidak suka, tidak pernah terlambat gitu. Disiplin, itu watak. Menggambarkan geografis, nah ini biasanya lokasi nih teman-teman yang ngambil tempat ya, tempat bersejarah, tempat-tempat wisata yang biasanya kita bahas adalah letaknya. Di mana letaknya? Di Jawa Tengah. Dari ibu kota Jakarta berapa jaraknya? Ditempuh dengan mobil berapa jam? Kalau pesawat berapa jam? Kalau bus atau kereta berapa? Nah, itu letak. Untuk mengetahui letaknya, jaraknya. Atau perbatasan. Wilayah ini berbatasan di sebelah barat dengan apa? Selatan dengan apa? Ya. Luas. Luas biasanya satuannya adalah meter persegi atau kilometer persegi. Relevansi koneksi,
hubungannya dengan daerah-daerah sekitarnya. Misalnya gini, ngomong tentang Selat Malaka. Selat Malaka merupakan selat di antara Indonesia, Singapura, misalnya gitu ya. Ini merupakan jalur strategis perdagangan Indonesia, Singapura, Malaysia yang menghubungkan negara-negara Asia Tenggara dengan Asia Tengah. Nah, itu relevansi koneksi. Sekarang kita ngomongin historis, sejarah. Bagi yang ngambil materi atau objek sejarah, jangan lupa kita bisa menceritakan sejarah dari kronologis, dari awal perjalanan itu sampai akhir, jadi berurutan. Arkeologis, dilihat dari peninggalan-peninggalan. Genetis, keturunan-keturunannya, raja siapa, punya anak siapa, cucu siapa, ya. Biologis, hubungan darah, ini nikah sama ini, asalnya dari itu gitu, dari kampung mana istrinya gitu. Alkemis tuh kimia, campuran kimia. Kultural, budaya bisa dilihat dari bahasa, adat istiadat, nilai, seni, arsitek. Medis, klinis, patologis, ciri-ciri fisik, terapeutis, bagaimana cara menyembuhkannya atau treatmentnya. Misalnya, ngambil masalah asma. Asma itu cirinya apa? Ciri klinisnya apa? Patologis, ya, penyakit ini disebabkan oleh apa? Kenapa? Gimana cara mengobatinya? Gitu ya. Ini adalah kode deskripsi yang tadi saya bilang ya. Untuk menjelaskan sesuatu, kita bisa pakai formula ini. Ini tulisan saya, ya. Gaya feature itu gaya yang agak gaya yang memasukkan unsur sastra, ya, ke dalam tulisan kita. Tulisan kita tetap objektif, tapi dimasukkanlah majas-majas. Teman-teman akan berasa ya, ketika kita baca ini kita ada majas-majas di dalamnya. Berada di bibir Danau Sentani merupakan sebuah pengalaman yang unik. Danau ini memiliki alang-alang liar di sekitarnya yang tidak menghalangi pandangan mata menatap permukaan air danau. Kadang kabut tipis datang dan permukaan air seperti berbayang. Udara di sekitar danau agak hangat dengan angin sejuk yang bertiup lembut. Pemandangan ini dapat dinikmati saat perjalanan dari Bandara Sentani menuju Jayapura. Danau Sentani menjadi batas yang tidak membosankan dalam 2 jam perjalanan. Ini kebetulan tulisan saya waktu saya kesempatan pergi ke Jayapura, ya, dan lewat Danau Sentani. Ya, perasaannya tuh kayak gimana ya? Kayak ada di dunia lain gitu. Maksudnya Danau Sentani tuh ada kabut-kabutnya, tapi di situ udaranya panas, tapi sejuk gitu. Ya. Ini masih dengan gaya feature. Reportase, ini ada reportase, tapi gayanya gaya feature, gaya naratif, kayak di novel-novel. Kenapa begini? Supaya pembaca nggak bosan. Ngomongin makanan, gulai masin, ya, gulai masin, manis asin, ya. Nanti teman-teman bisa baca. Ya, ini tulisan saya juga. Menulis tentang tempat bersejarah dan biografi tokoh. Ya, dibilang tadi ya, dengan menulis gaya feature. Nah, ini bisa dibacakan juga kalau bikin VO pakai gaya ini, enak gitu didengarnya. Tulisan tentang tempat bersejarah berarti menuliskan tentang peristiwa masa lalu yang membawa dampak perubahan bagi bangsa atau masyarakat. Tadi ya udah dijelaskan deskripsi tempat bersejarah itu kayak gimana kalau menggambarkan tempat. Sedangkan biografi tokoh itu bicara tentang riwayat kehidupan. Ya. Bisa itu orang yang dikenal maupun tidak dikenal, karena banyak pahlawan-pahlawan yang gak kita kenal, tapi dia pahlawan, punya jasa. Objek sejarah dan biografi. Ingin tahu nih pembaca biasanya, kenapa tempat tersebut atau kisah hidup itu dijadikan panutan. Kita bisa mengungkapkan fakta-fakta yang tersembunyi. Ada hal yang baru,
Dan pembaca inginnya memperoleh pengetahuan yang baru juga, ya, motivasi. Pembaca ingin belajar cara-cara yang menyenangkan, enak dibaca, ringan, humor, ya, dan bermanfaat. Itu harus kita pegang gitu ya ketika kita membuat sebuah narasi media. Ini prinsip-prinsipnya, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini bisa diikutin, sangat praktis buat teman-teman yang sedang mengerjakan tugas akhir ya. Ya, ini udah saya merah-merahin. Jadi bisa jadi panduan teman-teman menyusun narasi. Ini juga ya. Saya tidak akan baca satu-satu karena durasi kelamaan. Nah, buat yang menulis buku cerita atau merancang buku cerita, ini bisa dari sini teman-teman, nilai-nilai yang bisa diangkat. Nilai religius, toleransi, disiplin kerja ya, bersahabat, cinta damai. Teknik membuat judul, ya ini juga ya, judul media tentu aja. Kalimatnya harus pendek, unik dan lucu, mengandung misteri, dengan kata-kata yang berima. Domba yang lobah, mimpi si petani, I-I-A-A gitu ya. Kalimat yang tidak membocorkan isi cerita. Akhirnya Noni bertemu papa. Nah ini membocorkan, Bu. Iya, tapi kan orang akan penasaran, kok akhirnya sih? Emang kenapa dia mau ketemu bapaknya gitu loh. Kalimat yang mengandung rasa ingin tahu di balik jubah sang pahlawan. Kalimat yang menyeratkan pesan moral, akibat suka berbohong. Ya. Azab si tukang gibah misalnya. Teknik menulis isi cerita. Nah, sekarang isi ceritanya. Nah, sebetulnya ini udah saya kasih kisi-kisinya ketika teman-teman menulis sinopsis. Itu ada di situ. Akhirnya dari sinopsis dikembangkan menjadi isi cerita. Ya. Jangan lupa penggunaan kata di dan ke. Ketika mengikuti kata tempat, maka harus dipisah di spasi pasar ke spasi pasar. Alur cerita. Buatlah beberapa judul sebelum pilih satu judul. Tentukan tokoh utama, motivasi, konflik dari karakter tersebut, apa yang ingin dimunculkan. Ya. Ini sebetulnya udah kita pelajarin tipis-tipis saat membahas sinopsis. Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti di forum diskusi kita bisa lanjut ya membahas hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.